Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Tabi Pun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ayu Penita, MPM 19 12 01 10 44. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang saya pelajari selama semester 1 mengenai hukum pemerintahan daerah. Saya di sini mengangkat judul mengenai hukum pemerintahan daerah yang dimengerti mahasiswa. Mengapa saya mengangkat judul ini? Karena saya sendiri adalah seorang mahasiswa yang akan memahami materi hukum pemerintahan daerah itu sendiri. Baik, sudah terlihat dari judulnya bahwasannya materi yang akan saya jelaskan di sini mengenai materi hukum pemerintahan daerah itu sendiri. Di mana pemerintahan daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu negara, di mana negara di Indonesia ini merupakan negara kesatuan. Ada juga negara lain yang menggunakan negara federal. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, yang dipimpin oleh seorang presiden dan terdiri hanya satu negara saja, tetapi memiliki bagian-bagian negara lainnya seperti pemerintahan daerah. Selanjutnya itu negara federal. Negara federal itu sendiri itu negara yang dipimpin oleh seorang presiden, tetapi gabungan dari beberapa negara. Di dalam negara kesatuan, contohnya negara Indonesia, terdapat desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi itu sendiri, muncullah otonomi daerah, di mana otonomi daerah itu sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintahan pusat itu. Pemerintahan daerah itu sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang sampai akhirnya muncullah pemerintahan daerah, di mana dahulu hanya ada pemerintahan pusat yang dipimpin oleh seorang presiden dan selanjutnya sehingga terbentuklah sebuah provinsi. Sampai dalam provinsi itu ada kabupaten, kota, di mana hanya dulu ada kota Madya, tetapi sekarang sudah sangat banyak sekali. Bisa kalian lihat bahkan di desa-desa pun sudah sangatlah banyak. Bahkan di Indonesia sudah mengalami banyak sekali perubahan yang dahulunya hanya sebuah desa-desa kecil, desa-desa yang ditinggalkan sedikit penduduk dan penduduknya sangat jarang sekali. Bahkan sekarang sudah mengalami banyak sekali perkembangan dari segi apapun itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan daerah. Karena kalau saya terlalu lama menjelaskan sejarahnya saja dari periode ke periode itu memakan waktu yang cukup sangat banyak, di mana saya hanya diberikan waktu 10 sampai 15 menit oleh Bapak. Baik, selanjutnya itu mengenai pembentukan daerah. Pembentukan daerah itu sendiri merupakan pemberian status kepada suatu wilayah, baik pada tingkat daerah provinsi ataupun pada tingkat daerah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya itu terbentuklah suatu dewan, yaitu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, di mana Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ini yang akan menyampaikan saran-saran kepada presiden mengenai otonomi daerah itu sendiri. Selanjutnya, memahami mengenai pembentukan daerah itu sendiri tidak hanya semata-mata pemberian nama ataupun status, dapat juga pembentukan daerah itu sendiri merupakan pemekaran atau penggabungan dari sebuah daerah. Yang selanjutnya dibentuklah sebuah daerah. Selanjutnya dalam proses pembentukan sebuah daerah itu sendiri
melalui beberapa proses, dan proses tersebut terdapat syaratnya. Syarat pembentukan daerah itu sendiri ada 3. Yang pertama, syarat administrasi. Yang kedua, syarat fisik kewilayahan. Yang ketiga, syarat teknis. Jika ketiga syarat ini sudah terpenuhi, dapatlah dibentuk suatu wilayah daerah dan dapat dibentuk sebuah nama, diberikan sebuah nama, baik itu dari penggabungan ataupun dari pemekaran itu sendiri. Di dalam pemerintahan daerah juga terdapat urusan. Ada urusan pemerintahan pusat dan ada urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan pusat itu seperti politik luar negeri, keamanan, keagamaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mengenai urusan pemerintah daerah itu contohnya seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya juga. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bekerja sama untuk membangun suatu pemerintahan di mana mereka memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka, yaitu tujuan mereka untuk membangun suatu pemerintahan yang maju, damai, dan aman, baik dalam bidang politik, ekonomi, ataupun pembangunan. Contoh dari pemerintah daerah itu seperti gubernur, bupati, dan perangkat-perangkat lainnya. Selanjutnya di dalam perangkat-perangkat lainnya terdapat DPRD, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai DPRD. Di dalam DPRD terdapat alat kelengkapan DPRD, yaitu komisi, di mana setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota dari komisi kecuali ketua dari DPRD itu sendiri. Di dalam pemerintahan daerah terdapat pemerintahan desa, di mana pemerintahan desa itu sendiri merupakan bagian dari unit yang terkecil. Di desa terdapat juga yang namanya kepala desa dan perangkat-perangkat desa lainnya seperti RT, RW, keamanan-keamanan yang lainnya. Dalam suatu negara tentu saja memiliki perencanaan untuk masa yang akan datang, di mana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bekerja sama untuk menyusun perencanaan untuk masa yang akan datang, di mana tujuannya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, memakmurkan rakyatnya. Contoh pembangunan di masa yang akan datang seperti yang saya sampaikan di Zoom, yaitu membuat sumur bor untuk masyarakat yang sering mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Itu merupakan salah satu usulan saya kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mengabulkan permintaan saya tersebut. Itu merupakan contoh dari perencanaan pembangunan yang saya buat untuk masa yang akan datang. Di dalam pemerintahan daerah juga terdapat peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut harus ditaati oleh masyarakat daerah. Peraturan daerah itu sendiri, jika tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, peraturan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hukum pemerintahan daerah yang saya pahami pada semester ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Pak Jul saya berterima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.